Hai semua, di video ini kita akan membahas apa itu kesusastraan Bali. Teman-teman semua pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, terutama teman-teman yang ada di Bali. Untuk mempersingkat waktu, yuk gas saja teman-teman. Ada 4 hal yang akan kita bahas teman-teman. Pertama, hakikat atau tegas kesusastraan Bali. Kedua, asal mula atau kawit kesusastraan Bali. Ketiga, jenis-jenis atau soroh-soroh kesusastraan Bali. Dan yang keempat, tujuan atau tujuan melajahin kesusastraan Bali. Simak dan tonton sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan menyesatkan. Pertama adalah hakikat atau pengertian atau tegas kesusastraan Bali. Pastinya teman-teman sudah pada akrab dengan istilah sastra. Yang terbayang di pikiran teman-teman ketika mendengar kata sastra pastinya berupa karangan ataupun karya tulisan yang punya nilai keindahan, seperti puisi, cerpen, novel, syair, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja tidak salah, karena memang karya sastra secara umum adalah karangan yang punya nilai keindahan ataupun nilai estetika. Tetapi dalam hal sastra Bali, tentu saja pemahaman seperti itu kurang tepat. Karena kata sastra itu sendiri artinya adalah ajah-ajahan yang dalam bahasa Indonesianya adalah segala jenis pengetahuan dan pembelajaran. Jadi pengetahuan yang tertulis dan pengetahuan yang tidak tertulis juga termasuk sastra Bali ya teman-teman. Makanya kesusastraan Bali dikatakan sebagai sekancan ajah-ajahan dan keweruhan sane luwih utawi becik. Artinya, semua jenis pengetahuan dan pembelajaran yang mempunyai nilai positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, itu adalah sastra Bali. Jadi, sastra Bali tidak hanya berupa tulisan ataupun karangan saja ya teman-teman. Maka dari itu, ada beberapa fakta terkait kesusastraan Bali, tentunya dari hasil penelitian para ahli. Yang pertama, sastra Bali nintenje membahasa Bali kemanten. Artinya, sastra Bali tidak hanya menggunakan bahasa Bali saja. Fakta yang kedua, sastra Bali wenten sane membahasa Kawi utawi Jawa kuno. Artinya, karya sastra yang berbahasa Jawa kuno juga termasuk bagian sastra Bali teman-teman. Yang ketiga, sastra Bali kesurat nganggen aksara Bali lan aksara Latin. Artinya, sastra Bali bisa ditulis dengan menggunakan aksara Bali dan juga huruf Latin. Keempat, sastra Bali nenten wantah merupa sastra sesuratan. Artinya, sastra Bali tidak hanya berupa karya tulisan. Dan fakta yang kelima, sastra Bali taler merupa sastra lisan. Artinya, sastra Bali juga berupa ujaran-ujaran atau karya sastra yang disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut. Teman-teman, sastra Bali memang agak berbeda dari sastra Indonesia. Ruang lingkup sastra Bali lebih luas, karena semua jenis tulisan ataupun karya yang menggunakan bahasa Bali atau Jawa kuno dan ditulis memakai huruf Bali atau huruf Latin adalah cakupan sastra Bali. Maka dari itu dikatakan hakikat atau tegas kesusastraan Bali adalah seluwir ajah-ajahan utawi keweruhan sane becik saha kesurat nganggen aksara Bali utawi Latin tur membahasa Bali utawi bahasa Kawi. Artinya, semua jenis pengetahuan atau karya yang berbahasa Bali atau berbahasa Jawa kuno dan ditulis menggunakan huruf Bali atau huruf Latin adalah termasuk sastra Bali. Jadi, apakah teman-teman sudah ada gambaran terkait hakikat sastra Bali? Penjelasan tadi semoga membantu ya teman-teman. Dari penjelasan di awal, sebenarnya dari mana sih asal mula kesusastraan Bali? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, unsur-unsur kesusastraan Bali tidak bisa dilepaskan dengan kesusastraan Jawa kuno, karena sastra Bali adalah campuran antara kesusastraan Jawa dan kesusastraan Hindu yang sudah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu di Nusantara teman-teman. Terlebih lagi dari pengaruh kerajaan besar Majapahit.
Maka dari itu dikatakan bahwa asal mula atau kawit mula kesusastraan Bali adalah campuran atau pesatmian dari 3 jenis kesusastraan, yaitu kesusastraan Bali itu sendiri, kesusastraan Jawa kuno, dan kesusastraan Hindu Nusantara, teman-teman. Hal ini dikarenakan sejak kekuasaan Majapahit di Bali, pengaruh-pengaruh dari luar Bali itu sendiri berasimilasi atau bercampur dengan kebudayaan asli Bali, termasuk juga karya sastranya, teman-teman. Para ahli dan sarjana yang melakukan penelitian terhadap naskah-naskah lama, khususnya lontar dan berbagai karya sastra yang diwariskan secara lisan di Bali, dapat disimpulkan bahwa sastra Bali digolongkan menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah kesusastraan Bali manut abjagat, artinya kesusastraan Bali berdasarkan zaman. Kedua, kesusastraan Bali manut wangun, artinya kesusastraan Bali berdasarkan bentuknya. Dan yang ketiga adalah jenis kesusastraan Bali manut tata cara menuturang, artinya kesusastraan Bali berdasarkan cara penyampaian atau pewarisannya. Nah, ketiga jenis atau klasifikasi sastra Bali tersebut masih mempunyai pembagiannya lagi, teman-teman. Seperti saja kesusastraan Bali manut abjagat dibedakan menjadi 2, yaitu sastra Bali Purwo dan sastra Bali Anyar. Begitu juga seterusnya, teman-teman. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa sebenarnya manfaat kita mempelajari kesusastraan Bali ini? Nah, dari berbagai macam bentuk, jenis, ataupun klasifikasinya, kita belajar budaya dan sastra Bali sebenarnya mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat mulia. Pertama, manfaat mempelajari sastra Bali adalah nguikanin nilai-nilai budaya adiluhung, artinya mengetahui dengan jelas nilai-nilai budaya sebagai jati diri bangsa kita, sehingga kita mempunyai konsep budaya daerah yang benar. Kedua, anggen tetimbang midab-dabin budaya Bali ring ab kaliyuga, artinya untuk pedoman kita bertingkah laku di zaman modern dengan arus globalisasi yang sangat kuat seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa mempertahankan kebudayaan daerah dan tidak mengesampingkannya. Tujuan yang ketiga belajar sastra Bali adalah anggen nincapang rasa bangga mekramo Bali, artinya untuk meningkatkan rasa bangga sebagai masyarakat Bali. Nah, teman-teman seharusnya sudah mengetahui bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Nah, contoh saja Jepang ataupun Korea. Siapa yang tidak kenal dengan K-pop dan juga drama Korea? Nah, siapa yang tidak tahu Jepang dengan produksi anime dan juga kartun-kartun yang sangat banyak tersebut? Semua yang mereka tampilkan adalah mengangkat tema budaya daerah mereka. Bahkan kita juga secara tidak sadar agak ke Korea-Koreaan dan juga ke Jepang-Jepangan. Mereka berdua adalah bangsa yang sangat menghargai dan bangga dengan budaya mereka sendiri, sehingga mereka bisa maju seperti sekarang ini. Nah, tujuan yang keempat adalah ngelanturang pewarisan puncak-puncak budaya Bali, artinya melanjutkan pewarisan budaya Bali yang sudah digagas oleh pendahulu kita, teman-teman. Yang kelima adalah anggen ngelimurang manah utawi pinake sarana hiburan, artinya kesusastraan Bali juga bisa digunakan untuk sarana rekreasi. Jadi demikian ya, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sastra Bali dan sastra Indonesia memang sedikit berbeda dari segi cakupannya. Cakupan sastra Bali sedikit lebih luas karena semua jenis karya sastra lisan dan tulisan yang berbahasa Bali atau Jawa kuno dan ditulis menggunakan aksara Bali atau huruf Latin adalah termasuk cakupan sastra Bali. Terus ikuti channel ini ya, teman-teman, agar wawasan kita menjadi lebih luas, karena channel ini akan terus membagikan informasi untuk menambah wawasan teman-teman semua.